dia naik sendirian seorang diri itu hari Sabtu. Jadi hanya bawa tas kecil satu, tapi dia itu ditemukan di antara pos 3 dan pos 4 itu kayak ada gua kecil gitu. Aku juga nggak tahu, belum tanya. Nah, di situ tuh ada gua kecil, di situ ditemukan tanpa baju, barang-barangnya nggak ada semua. Anak kecil gitu kan, cowok, matanya tuh hitam banget. Terus dia bajunya putih. Jadi ini misalkan nih poni, ini ada habisnya. Saya istirahat, saya duduk. Jadi aku duduk. Ya saya pikir ya mungkin gara-gara aku senderin gitu kan. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan gua Arya Sena. Lagi-lagi masih dari kota Pecel, Madiun. Tapi sekarang udah ganti jadi kota Pendekar. Jadi hati-hati ya buat cowok-cowok yang mau godain cewek Madiun. Mereka rata-rata jago silat. Malam ini kebetulan gue ditemani oleh seorang wanita cantik yang juga gadis asli Madiun. Tapi di balik wajah cantiknya, dia juga memiliki berbagai macam jurus silat. Selain itu, gadis cantik ini juga kerap melakukan pendakian gunung bersama rekan-rekan dari Kebokuluyo. Oke, langsung aja kita ke narsum kita malam ini ya. Halo, dengan Mbak siapa ini? Halo Mas Arya, Yeni atau Mbak Bundar gitu Oh, aja. Yeni atau Mbak Bundar. Ini by the way, sebelum kita mulai, sudah berapa lama nih Mbak Yeni mengenal pendakian ini, dunia pendakian? Dari 2015. 2015? Wah, sudah cukup lama ya. Itu berarti awal ya? Awal banget, kelas 2 SMA. Oh, itu waktu itu naik sama siapa Mbak Yeni? Itu sama kakak, sama mantan, sama saudara juga. Oh, jadi gawa-gawa mantan. Ada bisa. Oke teman-teman ya, jadi seperti biasa ya, karena memang channel gue ini channel yang berbau-bau dengan misteri. Kita akan mencoba mengulik beberapa kisah dari pengalaman Mbak Yeni ya di saat melakukan pendakian. Semoga dalam segmentasi kali ini masih di sekitar gunung mana nih kira-kira Mbak Yeni? Jawa Timuran. Jawa Timur, gunung apa tepatnya? Gunung Lawu. Gunung Lawu, lagi-lagi Gunung Lawu. Gunung Lawu merupakan gunung yang full misteri bisa dikatakannya. Betul. Bahkan mendapatkan predikat gunung paling angker se-Indonesia katanya. Tetapi predikat itu bisa kita buktikan karena lagi-lagi Gunung Lawu menyimpan kisah. Tentunya setiap kisah dari seseorang itu akan berbeda dengan orang-orang lainnya. Oke, langsung aja Mbak Yani. Monggo, silakan bercerita. Jadi sebelum daki ini ya Bang ya. Itu kan saya ke Lawu itu udah hampir 5 kali ya kalau nggak salah. Tahun 2015, 2016, terus 2019, 2020, terakhir kemarin tuh. Nah, yang ini jadi sebenarnya tuh kalau aku pribadi ya Bang, kalau daki gunung itu hampir semua gunung itu ada cerita misalnya itu ada banyak Bang. Ada banyak. Cuman ini yang saya pengen bagi ke Bang Arya aja nih. Ini kebetulan di Gunung Lawu tanggal 24 Desember tahun 2019. Kebetulan saya solo hiking jadi tektok. Oh, mantap. Oke. Ya itu awalnya sih sebetulnya rencananya nggak solo hiking sih Bang. Jadi tahun 2019 itu sebelum UAS kan saya masih kuliah tuh. Sebelum UAS udah janjian nih sama doi sama teman-temannya juga gitu kan. Sekarang udah mantan nih gitu.
malam Natal puncak yuk gitu kan. Oke, ya biasalah teman-teman kan kalau janjian pada bisa semua gitu loh. Udah hamin 2 hari aku udah packing, udah aku masukin tuh semua ke tas. Tapi tiba-tiba si mantan bilang, maaf aku lagi sakit perut nih gitu. Saya nggak tahu ya itu dia alasan atau enggak, nggak tahu. Saya nggak mikirin sih. Terus coba tanya teman satunya gitu. Jadi kan gimana caranya biar aku tuh nggak sendirian gitu kan bang. Ternyata nggak bisa juga. Seharian nih gue mikir bang, naik nggak ya, berangkat nggak ya gitu. Karena Gunung Lawu kan juga salah satu gunung yang disakralkan gitu ya bang. Iya. Itu selain aku nggak diizinin sama orang tua kalau mendaki sendirian, karena emang ada beberapa hal yang membuat orang tua itu takut gitu. Terus gimana caranya biar aku tetap mendaki? Aku bilang yaudah kamu anterin aku aja, ntar aku dakinya gampang gitu kan. Emang kamu sama siapa? Dewe lah pendekar. Alasannya ya ngono. Cuman ya aslinya sebenarnya takut gitu. Terus itu malam gue itu masih belum bisa tidur bang. Padahal subuh gue harus berangkat kan dari rumah ke Cemorosewu itu 1 jam kan. Terus 1 jam. Gue bingung, masa gila gue sendirian nih. Masih nggak terfikirkan gitu. Terus aku DM Instagramnya yang BC-nya di Cemorosewu itu. Bang ini gue mau ngecek tanggal ini gitu, berangkat pagi, kalau ada ketemu di sana lah gitu kan. Udah itu jam 2 saya tidur, jam 2 tidur, subuh bangun itu mamaku udah curiga. Kamu packing tas mau kemana gitu? Iya. Ya sebetulnya sih mama udah tahu, cuman mau memastikan gitu. Mau ke Lawu, cuman semalam doang, nggak sampai nginep lah. Sama siapa? Sama teman-teman kebun. Padahal tuh nggak. Kenapa? Karena kalau saya bilang saya sendirian, saya nggak bakal diizinin doang gitu. Tapi ya saya juga takut juga ya bohongin orang tua kan gitu. Yes. Pulang jam piro, pulang jam berapa gitu. Paling maghrib udah sampai rumah gitu. Ya udah hati-hati, berangkat dijemput sama mantan. Udah sampai jalan, maaf nih ya nggak bisa nemenin, aku masih sakit perut, masih ngurus lah apa inilah itulah. Udah nggak apa-apa gitu kan, saya juga kebetulan ya udah biasalah sendiri gitu. Udah sampai sana mampir dulu nih ke Indomaret di logistik kan. Udah berangkat sampai base camp, saya masih bingung. Ya bener takut, iya nggak ya gitu kan bang. Udah di tempat registrasi ada cowok sih, namanya Mas Alfian, nyamperin, mbak ini ya gitu. Iya bang, Alfian Bojonegoro gitu. Mau saya temenin bang, mau saya temenin gitu. Maksudnya gitu, TikTok. Oh ya nggak apa-apa, tapi kan saya ini tipe orang yang pendiam ketika baru kenal gitu. Ya saya ya aja udah registrasi kan. Itu ya tempat kenalan dikit sih, kenalan dari mana gini. Terus habis kenalan kita dari base camp itu jam 8.40, jam 8 pagi 40, masih inget banget saya bang. Saya jalan, nah kebetulan kan ya bukannya sombong nih bang ya kan, saya juga di sini jadi olahragawan gitu. Jadi saya tuh nggak bisa jalan pelan tuh nggak bisa. ya mau nggak mau dia itu sering tak tinggalin lah bang. Jadi saya sering jalan duluan, base camp ke pos 1 itu 60 menitan. Itu masih belum ada apa-apa sih, biasa cuaca masih cerah, udara masih seger banget loh. Pokoknya wah kayaknya enak nih. Maksudnya nggak rugi nih gue muncak tanggal ini gitu. Oke, istirahat di pos 1, saya beli tempe sama teh hangat gitu. Sekitar 10 menit, ayo lanjut mas gitu. Lanjut dari pos 1 ke pos 2 itu saya udah merasa aneh gitu kan bang. Saya jalan tuh kok berat ya, padahal saya cuma bawa tas ransel kecil dan itu isinya cuma jaket sama logistik pun camilan ringan gitu. Ya udah berat sih, cuman ya
udah biasa gitu. Gue jalan pelan-pelan, gue tengok kanan kiri sepi, padahal kan itu malam Natal. Biasanya itu rame gitu loh bang, itu kebetulan sepi. Gue jalan terusurin tuh, terus sebelum di pos 2 itu kan sebelumnya itu ada pohon, ada batu gede. Iya tahu. Batu gede, terus ada pohon di Ada tengah. pohon itu kan. satu ya. Itu. Sebelum itu tuh ada batu besar lagi. Kalau kita berangkat ya bang dari Cimosewu itu di sebelah kiri kan ada batu besar. Betul. Itu dari jarak 10 meter lah bang ya, gue lihat 10 meter. Oke. Gue di situ lihat tuh ada carrier disenderin, terus raincoatnya warna oranye, mereknya yang segitiga itulah. Tuh. Terus dia bukan duduk sih, kayak ini duduk di batu gitu ya. Dia tidur gini, sama matanya itu ditutupin pakai topinya. Gue inget dia pakai warna merah, bajunya merah, celananya hitam. Tapi nggak mirip-mirip aku kan? Enggak, mentang-mentang nggak mau suka merah gitu. Enggak, dia pakai kaos sih bang. Terus 10 meter lah kan, jalannya tuh lurus ya bang ya. Otomatis kan ya kita bisa mantau lah. Oke, gue badan cuman gini doang bang. Gini set, tiba-tiba tuh something wrong gitu. Kok nggak ada? Bentar, itu langsung gimana ya? Merindingnya tuh kayak astaga, ini padahal baru pos 1 ke pos 2 gitu. Terus saya tanya tuh sama, kan saya waktu itu jalan duluan tuh, terus saya berhenti dulu di tempat yang dia berhenti situ tuh. Saya berhenti, saya bilang, bang tadi lihat orang nggak? Hah, sopo sih? Kak Ono. Oh yaudah, karena saya tahu, oh berarti emang aku aja yang salah. Emang adalah latar belakangku sendiri gitu. Iya. Udah lanjut terus sampai waktu jago kan, waktu istirahat bentar, lihat-lihat, itu bener anginnya tuh beda gitu. Saya udah kayak tadi itu padahal enak loh gitu. Ya lanjut sampai di pos 2 waktu gedek gitu. Itu cuman duduk bentar sih, bahkan aku nggak minum bang. Aku nggak minum, soalnya kalau kebanyakan minum kan saya jalannya tuh semi lari gitu. Takutnya sudut kena Koslok. Itu lanjut gitu. Tapi sebenarnya tuh saya juga kasihan sih, dia kayak dia bisa nggak sih nyimbangin aku gitu. Tapi ya udah aku tungguin gitu. Tuh dari pos 2 ke pos 3 sekitar 60 menit juga. Emang medannya kan juga semi tangga gitu ya, pos 2 ke pos 3. Itu saya udah pakai deker 2, pakai deker yang engsel ini juga. Takut cedera sih. Udah aman tuh di pos 2 sampai pos 3 aman. Kemudian pas dari pos 3 ke pos 4 itu udah kayak wow, kan tangga. Iya. Gila nih, ini gue lari ya. Ya udah gue ambil jalan pintas. Iya. Itu masih aman, cuman bener-bener gimana ya? Gunung Lawu tuh kalau udah sepi ya bang ya. Bahkan gue buat nengok ke belakang pun gak berani, takutnya tuh di depan ntar udah beda gitu. Ya udah gue duluan tungguin tetap sama kayak gitu. Terus sampai pos 4 di Batu Kapur. Saya duduk di sebelah yang pos. Yang ada tulisan pos 4 itu kan sebenarnya kan jurang gitu bang. Iya betul. Saya duduk biasa di situ, biasa. Ada orang lewat dia, mari gitu kan. Dah tiba-tiba tuh kabut putih, bener-bener kabut kayak, bahkan saya jarakin di situ nggak kelihatan bang. Gerimis, terus iya itu nggak bawa headlamp sih, saya juga salah juga gitu. Iya mas, terus ditunggu aja gitu. Ditunggu sekitar 15 menit paling bang. Itu kabutnya hilang, tuh udah nggak hujan juga. Lanjut tuh sampai situ aku udah nggak berani karena emang aku udah merasakan kalau ada yang ngikutin aku mulai dari pos 4 itu. Aku jadi jalannya mas samperin ya, maksudnya ini apa sih, sampingan ya gitu. Berdampingan. Ya, itu tiap kali tuh masnya gini
gak capek dek larian sik ta, gak capek dek larian sik. Batinku ya jane aku kesel cuma aku wedi. Oke udah itu sampai di pos 5. Pos 5 masih aman bang, masih aman. Terus lanjut di Sendang Raja. Mau ambil air tapi botol airku pun masih penuh bang, mungkin ini segini ya bang, itu cuma sisa dikit doang gitu loh. Aku nggak suka minum sih bang gitu. Nah pas dari mau ke Mbok Yem itu aku mau ke Mbok Yem kan harus melewatin Tugu Kiki tuh, yang Kiki itu kan. Nah kan teman-teman gue biasanya ngecampnya di situ. Tapi berhubung saya nggak ngecamp, jadi sebelum saya masuk kan itu belok dulu gini jalannya. Iya, belok Terus landai. naik kan. Naik. Cek, saya diam. Saya diam ini antara ini emang benar gitu yang habis lewat gitu. Itu siang bang, itu jam berapa ya? Jam setengah 12 siang. Setengah 12 siang, jam 12 bang, azan pokoknya. Azan. Itu sempet berhenti itu yang masnya itu udah aku tinggal. Soalnya kan aku emang buru-buru cepat sampai kan. Jadi, maksudnya biar kalau cepat sampai istirahat kita kan juga lama gitu. Mau ngelewatin itu jadi ini yang Tugu Kiki. Terus kan tuh ada tangga tuh. Iya. Itu ada tangga lagi ke bawah kalau misalkan ada jalur lewat yang satunya tuh yang samping apa? Ceto kan? Ceto. Nah, kan bisa lewat situ. Sendang apa yang Gue berhenti. Iya benar-benar berhenti gini. Kayak ini benar nggak gitu. Terus nggak mungkin lah gitu kan. Dia 2 kali lewat di depan saya persis, dia lewat 2 kali. Kaki itu mau ngelangkah tuh nggak bisa, takut. Bener kan aku emang penakut ya bang ya, bener-bener takut. Akhirnya gue nunggu abangnya itu yang belakang. Udah kayak mungkin jarak 5 meter lah, udah deket. Gue jalan tuh, tiba-tiba yang tangga yang kalau misalkan kita dari Ceto itu, dia nongol. Argo Dalam. Iya dari Argo Dalam tuh, dia nongol. Tapi saya nggak tahu sih, mungkin maksudnya dia itu mau ngajak main aku. Cuman aku kan nggak bisa ya kayak mungkin mas bang Arya kan bisa komunikasi gitu. Tapi nggak bisa. Jadi dia kasihan sih bang, matanya tuh hitam. Ini gue nangis nih. Nggak apa-apa ya. Jadi anak kecil gitu kan, cowok, cuman matanya tuh hitam banget. Terus dia pinggirnya putih. Jadi dia tuh lari dari rumah tua itu yang biasanya kita ngecamp. 2 kali bang gue lihat dia lari, naik lagi, terus turun. Pas gue mau lanjut tuh tiba-tiba dia tuh nongolnya tuh kayak wah gitu kan. Iya. Terus cuman gue nggak tega gitu kan. Gue tahu sih sebenarnya dia tuh nyari temen gitu. Karena gue menakut dan emang mungkin teman-teman di sini juga belum tahu emang ya. Emang dari kecil kan aku bisa ngeliat gitu. Cuman bahkan orang tua gue dulu tuh juga nggak percaya gitu. Terus waktu anak kecilnya nongol tuh aku bahkan cuma gue bingung banget kayak mau bilang maaf ya aku nggak bisa main tuh kayak gimana ya. Jadi cuma senyum gitu, tapi itu dalam hati tuh kayak miris gitu. Berulang kak, terus gue lanjut jalan kan, dia nungguin duduk di tangga tuh, dia nungguin gini sambil liatin aku gitu. Terus ya kan aku emang takut banget ya, gue pengen lari tapi nggak bisa, sedangkan gue kasihan di belakang tuh. Kalau sama anak kecil kan aku mulai nggak bisa ya bang. Terus dia tuh ngikutin, cuman kan aku jadi lurus. Sedangkan kalau lewat bawah sih bisa ya bang ya. Yang itu jalur itu. Dia ngikutinnya dari sebelah kanan. Dari sebelah kanan tuh dia ngikutin. Dia berusaha sih kayak gimana ya, narik aku gitu. Tapi aku
ya kuatin iman gitu, soalnya saya takut juga kalau kan ke bawah suasananya situ gitu, entah gimana caranya tuh biar aku bisa sadar gitu kan. Sedangkan masnya yang situ jarang ngajak ngomong gitu loh bang, aku terus yang ngajak ngomong soalnya aku takut kalau aku udah ngelamun beda lagi suasananya gitu. Udah aku jalan sampailah di Goyem, itu gue udah tenang soalnya kan banyak pendaki yang lain juga. Banyak pendaki yang lain, gue makan tuh tiba-tiba hujannya tuh padahal tuh nggak mendung bang, panas hujan ya, mungkin emang di atas kan gitu ya. Hujan deras banget itu sekitar 30 menit. Aku pun kedinginan banget di situ tuh, kedinginan. Jaket 2 tuh bahkan kurang gitu loh. Aku nggak bawa SB sih, itu Mas Alvin bawa, cuman enggak deh pas gitu, nggak mau ngerebut orang lain gitu. Gue diem, lanjut nggak ya, soalnya sebenarnya sih hatiku bilang jangan deh gitu. Tapi aku tuh kalau udah punya tekad nih, kalau mungkin pacar gue sekarang juga tahu sih, kalau aku pengen ini ya harus wujud. Itu emang kayak gitu sih dari aku dulu. Terus 30 menit saya nunggu, habis makan ngobrol bareng Mbak Im juga makan kan, udah bayar, nanya lagi lanjut lah gitu, lanjut aja gitu. Terus kan saya juga lupa nih kalau ini bisa sih mau ke puncak lewat yang sebelah kirinya Mbak Im atau kanannya Mbak Im. Tapi saya ambilnya yang kanan nanti biar sekalian turunnya tuh gampang. Tuh, terus saya keluar ke kanan, itu aja tuh jalur puncak gitu kan. Saya naik itu, padahal tuh sebelum saya tuh depan saya tuh ada sekitar 4-5 orang rombongan lah. Dia juga sama lewat situ. Ya oke lah, saya juga pelan-pelan kan soalnya naik jaket. Pelan-pelan tiba-tiba gerimis. Terus jaket saya kan udah saya masukin ke tas. Mas pinjam jaketnya dong, saya bener-bener saya nggak kuat jalan tuh, saya gemeteran gitu. Saya balik bukan mas, lanjut aja gitu. Udah tuh sampai puncak kurang lebih 20 menit, 15-20 menit sampai puncak tuh udah. Terus foto-foto itu sampai puncak pun gimana ya, mendung juga sih itu. Yaudahlah nggak apa gitu, karena habis hujan mendung. Habis foto-foto tuh udah aku turun. Seingat saya Bang Alfiannya tuh dia tuh udah turun duluan, itu seingat saya. Nggak tinggal balik, Bang Alfian itu di belakangku seingat saya. Soalnya kan saya sering jalan di depan kan. Saya turun, jadi kan kalau kalau jalanan ke puncak itu ada pohon Endelwis kan banyak kan tuh. Cabang, terus jalannya kan cabang-cabang tuh. Cabang-cabang banyak. Aku ambil yang sebelah kanan. Ya aku pelan, soalnya kan habis hujan gitu, aku pelan. Sebelah sini tuh ada, saya nggak tahu sih dia ngikutinnya sejak dari mana, saya nggak tahu. Saya tahunya tuh waktu saya duduk. Jadi ini misalkan nih pohon nih, ini Endelwis nih. Saya istirahat, saya duduk. Jadi aku duduk. Ya saya pikir ya mungkin gara-gara aku senderin gitu kan. Turun lagi, kok masih ngikutin ya? Saya pikir Mas Alfian ya. Saya ngajak ngomong, Mas, udah nggak ada, kayak saya udah tahu sih sebenarnya, udah, cuman ya biar gimana caranya aku tetap sadar gitu kan. Saya turun lagi, dia tetap ngikutin, bahkan ngedahuluin aku bang. Sempet itu ada pertigaan gini, itu dia sebelah kiri, saya sebelah kiri kan udah takut ya, ternyata bukan Mas Alfian yang di belakang gitu. Itu saya nggak tahu sih jelasnya kayak gimana, jadi semuanya tuh hitam. Terus rambutnya tuh keribu, tapi panjang. Dia nggak pernah nengok, cuman dia selalu nyampingin aku gitu. Hitam, selalu nyampingin terus sampai suatu ketika aku ketemu Mas Alfian di depan. Shock,
aku shock, bener-bener shock. Wah, oh berarti benar yang ngikutin tadi bukan Mas Alfian gitu. Mas Alfian ya, adik untuk apa tahu di si Mas ya. Terus saya nengok tuh ke belakang, dia langsung gitu aja, sama kabut, hilang sama kabut. Saya nggak banyak cerita sih, cuman kalau misalkan ada yang aneh saya cuman tanya, Mas lihat ini nggak, oh berarti emang aku yang salah nih. Terus udah saya pulang, turun pun itu saya harus lari karena saya turun jam 3. Saya ngejar waktu karena saya bener-bener nggak mau perjalanan maghrib, apalagi di Gunung Lawu. Saya nggak mau. Saya lari terus, bahkan di pos 5, pos 4 saya nggak istirahat, saya lari bang. Pos 4, pos 3 ini gimana ya, udah kayak mau copot gitu. Tapi saya tetap lari. Dari pos 2 saya cuma berhenti 5 menit, cuma minum doang. Terus aku udah sempat bilang sih, Mas aku gak kuat kayak mudun ngono. Kalau aku sikilku gak iso ditekuk banget. Terus aku ya apa ya, terus makan bisa tak, gak iso Mas ya, pacarku senteni ngisor kan. Dia udah nunggu di bawah. Akhirnya gue akalin bang, dari pos 2, pos 1 sampai base camp tuh jalanku mundur. Saya melawan gravitasi gitu kan. Kalau aku ke depan ini sakit. Yang sakit kan. Saya lawan gravitasi. Pelan-pelan bisa aku lari gitu. Lari setelah itu selama turun nggak ada apa-apa sih dari pos 1. Pos 1 itu udah mau maghrib, mungkin jam berapa ya? Sebelum setengah 6 sih. Jam 5:15 lah. 5:15 udah ditawarin lagi nunggu habis maghrib atau lanjut gitu. Tapi gak bawa headlamp, masalahnya tuh gitu. Oke lah bisa pakai HP, tapi tuh kayak ya capek loh, maksudnya jalan kita sambil pegang capek kan ya. Lanjut aja, udah lanjut, gue tetap mundur bang jalannya. Dari situ udah udara itu bukan udara gunung lagi gitu. Bener-bener kayak ya Allah, ben aku biar aku sampai bawah dulu, ya Allah biar aku sampai bawah dulu gitu. Terus sampai di camp itu bener-bener udah gimana ya, kayak aku tuh kadang lihat depan tuh kayak bukan jalan gitu. Itu yang aku takutin nih. Aku ngajak kamu terus, mas. Padahal sih ya emang aku takut gitu. Sampai gerbang udah pas adzan maghrib itu gue masih belum tenang ya bang ya, karena kayak gue penasaran kan itu bocah siapa gitu. Terus kalau emang yang waktu di puncak tuh emang ya kan emang dirumorkan ada sih yang nunggu di situ kan, itu jadi cuman yang saya bingung tuh ada bocah kecil gitu kan. Itu saya nggak tahu itu siapa. Terus jadi istirahat tuh langsung sepatu gue lepas semua, gue langsung senderan gitu. Gue ngamun sempet lah, adik, iya mas, salat sih iya salat mandi bersihin diri kan udah tuh. Yang tadinya gue janjian maghrib lu udah harus di sini ya gitu kan, soalnya saya janjinya sebelum maghrib gue udah di bawah nggak ada. Terus akhirnya udah gimana pulangnya gitu, si mamaku juga ngubungin, kok ini udah maghrib kok lu belum sampai rumah sih gitu. Iya mah baru turun. Udah alhamdulillah, soalnya saya sama mama tuh punya batinnya tuh kuat banget. Nggak tahu kenapa kalau ada apa-apa mama tuh tiba-tiba aja langsung nongol gitu kayak iya gitu. Sebenarnya sih dia tahu gitu, cuman ngakalinnya gitu aja gitu. Udah aku pertama sih mau ngayal gitu, aku tunggu aja dulu gitu, gak usah mas antar aja. Itu bang Alfian itu mau nganter sampai pulang sih sebetulnya, tapi saya nolak. Nggak usah bang, rumah saya aja bang, kan dia Bojonegoro. Kalau di pertigaan Mas Pati dia lurus, sedangkan aku harus nganan gitu, beda arah kan bang. Terus nggak apa, perjalanan pulang tuh bang, sepanjang perjalanan pulang itu hujan terus, jadi kayak wah sia-sia gue mandi. Jadi ya gue sempet neduh sih. Saya mas gak apa-apa, selak malam juga itu jam
jam 8 itu, jam 8 belum sampai rumah. Harusnya sih jam setengah 8 udah di rumah, itu jam 8 masih di Jalan. di jalan. Akhirnya mas terabas saya lah, terabas ya, basah. Aku turun terminal, terus masalahnya mungkin aku calling, dijemput sama om aku sampai perjalanan aku juga masih dalam otakku, tuh anak kenapa ya, ada apa ya, kenapa kok gua gitu. Terus sampai rumah kan kalau aku kan sharing langsung sama mama kan, mah aku nggak mau mbah ketemu iki. Iya toh mama iki wis ngandani. Jadi iki gak tak oleh muncak, sebenarnya mama nggak ngizinin kamu buat mendaki. Cuman karena kamu udah siap-siap, bahkan udah siap berangkat gitu, dibolehin lah. Jadi kurang lebih kayak gitu sih bang. Terus juga langsung cerita sama Mas Amari ya waktu malam itu, langsung cerita sama Mas Amari, langsung Mas Amari suruh gini, tulisan di buku, catatan tulisan, jadi kayak ceritamu itu tulisan apa, karyain lah. Cuman diabadikan. Cuman aku tuh nggak bisa ngerangkai kata-kata gitu. Jadi ya aku inget aja gitu. Sampai sekarang pun juga nggak satu masih saya inget gitu. Itu yang dari semua pengalaman yang gunung yang pernah aku daki, itu yang paling sakit banget yang aku rasain di situ. Cuman kalau di gunung-gunung lain itu cuma diganggu aja sih. Gitu. Oke, luar biasa ya. Tadi sepanjang cerita, lu boleh percaya boleh enggak ya, gue sempet ngelihat kondisi anak itu betul, matanya nggak ada putihnya sama sekali, kulitnya hitam. Terus orang yang kribo itu pun orang yang gue temuin di saat gue melakukan pendakian Lawu seorang diri, yang waktu itu gue juga disangka setan malah. Jadi memang Gunung Lawu itu ada sesuatu yang tidak terlihat. Dan memang terkadang ekstrim, karena gunung ini bisa dikatakan pusatnya kerajaan ya pada zaman era Hindu dulu. Jadi buat teman-teman yang nggak pernah mengalami situasi horor, alhamdulillah. Yang pernah mengalami situasi horor dan dia selamat sampai di rumah juga, alhamdulillah. Ya, kita sebagai pendaki itu tidak bisa mengesampingkan berbagai aspek yang kita hadapi di saat kita sedang melakukan perjalanan kita selama melakukan pendakian gunung. Ada hal-hal yang bisa terlihat dan banyak hal yang tidak bisa terlihat, tetapi terkadang bagi insan yang dipilih oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa menyaksikan. Terlepas dari percaya atau tidak, kisah Mbak Munir ini betul-betul bikin gue merinding tadi, dan gue sempat kontak dengan dua makhluk terakhir yang disebutkan tadi. Ya untungnya ya, Mbak Munir ini walaupun takut tapi mentalnya kuat. Mungkin karena dilatih ya, terlatih dan dilatih. Dilatih dan terlatih. Oke Mbak Munir. Setelah pengalaman tersebut ya, setelah sampai di rumah, itu masih nggak suka terbayang wajah si anak tadi? Masih sempet dia tuh masuk dalam mimpi. Masuk dalam mimpi apa tuh? Bisa diceritakan Mbak Munir? Iya, jadi kayak saya tuh kembali lagi di jalan itu. Oh iya. Saya kembali lagi jalan itu, jadi kayak setiap saya tidur, bahkan saya nggak bisa tidur itu dalam berapa? Hampir seminggu kan. Saya seminggu tuh nggak bisa tidur. Tidur pun bangun tidur lagi, bangun tidur lagi. Bahkan ini serius ya bang ya. Jadi semalam tuh saya mau kan hari ini kan kita ada jadwal ini. Semalam saya nggak bisa tidur. Allah Akbar. Nah, terus jangan mau masuk ya. Terus kalau nggak kuat udah lepas, brengsek. Kalau udah oke teman-teman, nggak bisa dilanjut ya, ini soalnya gangguannya kenceng nih. Udah oke, nanti lagi dilanjut ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan gua Arya Sena. Pada kesempatan kali ini gua kedatangan tamu yang spesial ya, istrinya dari Mas Amari. Gua mau puji-puji takut ada yang marah gitu. Mbak Lia ini sudah cukup lama menjadi seorang pendaki dan
Mbak Lia juga termasuk aktif di dalam pendakian bersama suaminya. Dalam kesempatan kali ini gue mencoba mengulik sebuah kisah dan pengalaman beliau di tahun 2002 Mbak ya? Kurang lebih Nah, 2002. kurang lebih 2002 di saat beliau sedang melakukan pendakian bersama rekan-rekannya. Kisi-kisinya gimana tuh Mbak kira-kira ceritanya Mbak? Kisi-kisi. Jadi kita sih teman-teman SMA ya, teman-teman SMA pengen coba pendaki karena 2000 sebelum itu sudah pernah naik ke Lawu. Cuman ini beda teman lagi, jadi Oh, beda-beda. beda teman lagi. Semua naik ke atas. Intinya di sana kita kena badai. Terus dari pos 2 itu sambil nunggu badai reda, tiba-tiba ada yang bilang nggak boleh sampai naik karena ada istilahnya karena ada ditemukan jenazah. Oke, cukup Mbak, cukup. Mantap kan? Ya oke. Tunggu yang satu ini. There's a beautiful day headed your way. Keep your head up, up, up. You'll be okay. A beautiful day. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Mbak Lia bercerita mulai dari berangkat, proses perjalanan sampai dengan ada sesuatu yang membuat Mbak Lia teringat sampai detik ini. Silakan bercerita sesantai-santainya aja. Anggap aja nggak ada Mas Amari ya. Monggo. Jadi kurang lebih tahun 2000 bulan Agustus, tepatnya bulan Agustus tahun 2002 kurang lebihnya. Jadi kita dari Madiun ya, teman-teman SMA, saat itu masih kelas 2 SMA aku Bang. Oh, Kelas 2 SMA. lagi cantik-cantiknya tuh Mbak. Kelas 2 SMA, jadi teman-teman pengen coba naik ke Lawu. Kebetulan saat itu hanya saya yang sudah pernah naik ke Lawu, hanya saya. Akhirnya kami berenam hanya naik sepeda motor dari berangkat jam 5 sore dari rumah, jam 5 sore dari rumah kita bonceng-boncengan, terus nyampe di Cemoro Sewu itu setengah tujuh malam. Kita istirahat dulu sambil ngopi-ngopi, sambil menyesuaikan suhu tubuh ya. Kurang lebih jam 7:15, aku ingat sekali itu 7:15 kita jalan. Memang sengaja istilahnya kita nggak pakai pendidikan tenda karena di atas kan ada boyem, jadi nggak ini. Akhirnya kita jalan, masih enjoy sih, masih nggak terlalu ada ini kan. Sampai di punggungan pos 2 yang ada batu-batu. Terus kita di situ kena badai karena memang anginnya tuh kenceng, dari awal tuh sudah memang kenceng banget. Kita nunggu badai di situ. Di situ kurang lebih sekitar jam 8:30 malam. Setengah 9 malam kita sengaja nunggu, barangkali badai reda nanti kita baru lanjut perjalanan. Setelah ditunggu kurang lebih 1 jam, badai itu nggak reda, malah semakin kencang, semakin malam semakin kencang. Tiba-tiba saat kita nunggu ada orang turun dari atas, bilang nggak boleh Mbak, nggak boleh naik dulu ke atas gitu. Loh kenapa Mas gitu? Ada dia bilangnya ada mayat di atas gitu. Jadi memang tim SAR belum naik. Tim SAR belum naik. Terus akhirnya teman-teman gimana, mau nekat apa? Namanya anak SMA ya Mas waktu itu. Jadinya ya akhirnya kita lebih baik kita turun aja. Tapi memang kami stay dulu di situ kurang lebih 1 jam kita masih di situ terus. Akhirnya kurang lebih jam 9 kita turun, tim SAR naik. Nyampe di bawah, sampai di base camp. Itu kita masih duduk-duduk nih. Terus salah satu temen itu ada kurang lebih sekitar jam 10 lebih lah. Dia bilang, itu siapa ya? Jadi di Cemoro Sewu itu base camp. Di belakang base camp itu ada jalan setapak kecil. Itu di situ ada ruangan tempat untuk
menyimpan jenazah kalau dari rumah sakit ambulans belum datang, jadi nunggunya di situ gitu. Dan itu dia bilang gini, Lih, lihat itu nggak, apa sih gitu? Enggak, aku nggak ngeliat katanya. Terus tadi dia namanya anak SMA, jadi kan tahu tuh langsung diomongin gitu bang. Dia bilang ada yang dedek dari gini loh, cewek rambutnya segini gitu kan. Dia bilang cewek rambutnya segini gitu. Selang 1 jam tim SAR turun bawa tanda itu. Tim SAR turun, terus kita sudah nggak memperhatikan lagi karena kita dirikan tenda ya, kita dirikan tenda di bawah. Terus kita memang sengaja mojok ke kiri, ke dekat semak-semak di belakang, di samping kiri base camp. Dan begitu tenda di ini, kita masih ngobrol-ngobrol sambil ngopi di luar. Tiba-tiba saya kan bilang tak tidur dulu ya gitu. Saya masuk tenda tidur. Saya tidur di ujung tenda, tidur begini kan bang, tidur begini. Terus kok dari situ tuh ada yang jalan, tapi jalannya itu kayak kalau di semak itu kan jalannya kan ini ya sek gitu. Ada bunyinya. Itu bunyi tapi kayak diseret gitu bang, seret gitu. Kalau di semak-semak kan pasti kayak seret gitu kan, itu kayak diseret gitu. Dan ini sampai di ini kan sini orang, jadi aku tuh kelihatan ayang-ayangnya gitu. Bayang-bayang. Kelihatan bayang-bayang, cewek, kelihatan banget rambutnya pendek segini. Ini orang ngapain di situ? Cuman dia ngomong sendiri gini. Ya udah pokoknya dia ngomong intinya ya sudah, dia ngomong sendiri gitu. Orang gimana sih kok di sini? Abis itu pergi, tapi perginya tuh nggak ada suaranya, dia jalan ke tuh nggak ada suaranya. Lihatin aja. Terus besoknya temanku cerita yang namanya Jimmy kan, yang kamu lihat kemarin di situ cewek kan, iya rambutnya segini, iya rambutnya segini gitu. Pakai baju apa? Dia tuh antara dia mau jelasin, tapi gini, antara pakai baju sama enggak, dia tuh pakai baju apa ya? Apa pakai baju istilahnya dia nggak bisa jelasin mas. Jadi dia mau dia pakai baju apa, dia nggak bisa kayak nggak ingat gitu. Cuman dia bilang cuman dada gini gitu. Terus aku ingat kan kemarin itu aku cerita cewek. Dan begitu aku pagi itu bangun lihat ke belakang tenda, loh di sini tuh semak-semak kan, nggak mungkin kalau ada orang yang jalan ke situ gitu loh bang. Nggak mungkin itu. Akhirnya ya udah kita maksudnya nggak terlalu bahas lagi. Setelah beberapa tahun 2007 kurang lebih 2007 aku kan kerja di salah satu di salah satu brand rokok ya, di salah satu brand, dan kami melakukan perjalanan. Kebetulan perjalanan itu di Sarangan, di Telaga Sarangan. Kita mampir ke base campnya tim SAR Labu. Di situ kita lagi ngobrol-ngobrol, terus aku melihat di mading, tak liatin gitu. Terus ada kayak istilahnya salah satu foto, aku nggak tahu istilahnya, masih belum pernah tahu waktu itu jenazahnya, aku sama sekali nggak tahu. Tapi saat itu tuh aku yakin ini yang aku lihat itu. Jadi dia itu begitu waktu itu kan nggak detail ya ceritanya. Terus saya tanya, ini 2002 kayaknya ini pas saya di laut. Terus yang ininya ketua tim SAR-nya saya lupa namanya siapa, itu cerita ternyata dia itu, saya naik itu hari Rabu, dia naik sendirian seorang diri itu hari Sabtu. Jadi hanya bawa tas kecil satu, tapi dia itu ditemukan di antara pos 3 dan pos 4 itu kayak ada gua kecil gitu. Aku juga nggak tahu, belum tahu. Nah di situ tuh ada gua kecil. Di situ ditemukan tanpa baju, barang-barangnya nggak ada semua. Jadi makanya waktu itu bilang gadis 20 tahun, rambutnya pendek sekian. Jadi ditemukannya itu memang telanjang bulat. Dia di sekitarnya itu tanpa luka apapun, di sekitarnya itu nggak ada
barang-barangnya dia tuh sama sekali nggak ada gitu, baju pun nggak ada. Dia naik seorang diri, kalau nggak salah dia orang Solo, dia naik seorang diri waktu itu gitu. Sudah ditanya katanya waktu di base camp ditanya, Mbak kok sendirian gitu. Iya memang saya nunggu teman gitu. Tapi ternyata ketemunya dia Sudah. sudah ingat itu gitu. Jadi sampai sekarang pertanyaannya, kalau saya ketemu sama teman-teman, ingat nggak gadis 20 tahun nggak 20 tahun Oh, gitu. jadi kalau ngomong gadis 20 tahun itu ada sesuatu ya. Di sana itu. Itu Mbak. Oke, memang singkat teman-teman ya, tapi ini luar biasa banget. Itu Mbak Lia. Itu pengalaman pertamakah di Gunung Lawu seperti itu? Yang pertama kali enggak sih, yang pertama kali bukan istilahnya pengalaman mistis ya Mas. Itu sama temen yang pendakian pertama, justru lewat jalur Cemoro Kandang. Jalur Cemoro Kandang. Cuman temanku itu di depanku jalan beriringan gini, dia tiba-tiba pingsan. Dia tiba-tiba pingsan, aku kan kaget. Luarnya berdua, yang lainnya itu masih di belakang di pos 2 Cemoro Kandang. Dia tiba-tiba pingsan. Begitu pingsan, tak pegangin kan. Selang nggak lama, 3 menit dia bangun lagi, ngelihat satu titik pingsan lagi. Itu sampai 3-4 kali tuh kayak gitu terus. Kan mungkin saat itu kan aku juga nggak pernah ini ya, istilahnya nggak tahu kenapa gimana kan nggak tahu. Akhirnya ini datang kakak pembina, kalau bilang kakak pembina, kakak tingkat datang, terus kami akhirnya nggak jadi naik, balik lagi ditanyain katanya lihat pocong. Jadi pocongnya itu di apa namanya antara pohon itu ngelihat begini ya, jadi terus lihat lagi ngintip gitu. lagi gitu. Akhirnya dia begitu dia bangun, dia dilihatin lagi pingsan lagi. Itu yang pertama sih itu, cuman bukan saya sih, itu teman. temen. Oke, kita kembali yang ke 2002 tadi. Sewaktu kena badai kembali ya. Terus ada orang yang memberitahukan bahwa di atas itu ada jenazah. Itu sempat ada pikiran atau ada firasat nggak bakal apa sesuatu yang tertarik dalam pikiran Mbak Lia itu akan menjumpai hal yang tadi Mbak Lia ceritakan gitu? Atau ada firasat tiba-tiba hati nggak enak atau gimana? Enggak sih. Enggak ya? Enggak ada. Nah, jadi waktu denger itu? Waktu denger itu ya kita intinya nggak boleh naik. Ya kita di situ kan karena waktu itu kita sudah fokus sama dingin karena kena badai itu loh. Jadi kita nggak terlalu berpikiran yang maksudnya yang mistis atau yang kayak gimana sih, enggak. Pokoknya nggak kepikiran dengan kabar yang dibawa oleh orang yang turun tersebut. Sewaktu berjumpa dengan tim SAR sempat ngomong gimana? Enggak sih, mereka kalau sekitar turun mereka langsung ini kan, kita ngecamp di pinggir, banyak yang ngecamp itu Mas. Jadi kita di situ aja, nggak terlalu ini tim SAR-nya. Pokoknya saat itu pendakian sampai besok itu ditutup, nggak boleh ada yang naik gitu. Oke, terus Mbak Lia kan turun. Nongkrong ya. Itu sempat diperbincangkan nggak sama Mbak Lia sama teman-teman? Iya, sempat. Kira-kira gimana tuh perbincangannya Mbak? Kan gini kan, dengarnya kan kita cewek gitu kan, yang ini cewek biasanya kan kalau turun pada ribut, yang di bawah nggak boleh naik karena ada cewek di atas yang keadaan jenazah cewek gitu. Kita cewek katanya cewek ya, kita ngobrol biasa, kenapa ya kok misalnya ininya kenapa gitu, meninggalnya kenapa, cuman memang belum spesifik, maksudnya tahu kan tim SAR-nya belum turun juga waktu itu spesifik itu. Cuma tiba-tiba tim SAR begitu turun itu ya, temanku itu lihat nggak itu, lihat dia sebelah kok gini Mas, lihat nggak siapa sih itu gitu, soalnya kan dia gini gitu, melambai gitu. Itu spontan aja berarti teman, begitu jenazah datang tiba-tiba langsung kelihatan atau sebelum jenazah datang gitu? Setelah jenazah datang. Oh, setelah jenazah datang, Mbak sama teman-teman memperhatikan. Itu kondisinya terbungkus rapat padahal ya? Iya, di kayak pakai kantung jenazah itu ya. Ketika kantung jenazah lewat, masuk ke dalam tempat yang dimaksudkan tadi, ke salah satu ruangan. Itu jarak berapa menit Mbak langsung kelihatan sama teman? Kurang 1/4 jam lah. 15 menitan? 15 menit. Wah, masih hangat ya teman-teman ya. Itu waktu teman spontan ngomong kayak gitu, Mbak Lia sendiri sebagai orang yang setelahnya ya, pas malamnya, pas dalam tenda mendapatkan istilah pengalaman tanda kutip tadi, ada nggak sempat kepikiran bahwa Mbak Lia bakal ngalamin itu?
Enggak sih. Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Mantap, coba. Enggak sama sekali. Jadi omongan dari si korban itu sama sekali nggak ingat Mbak ya, kecuali dia ngomong sendiri nggak jelas atau pokoknya cuma yang teringat tadi bahasa itu aja, udah selesai gitu. Iya. Pokoknya kalau seingatku dia aku di sini atau apa ya, pokoknya dia ngomong tapi ngomong sendiri, nggak ada yang jawab gitu. Dan bayangannya terlihat Jelas. Kalau itu jelas. Karena tenda aku waktu itu warnanya orange. Jadi begitu dia berdiri gini, kelihatan tubuhnya kelihatan. Gitu. Itu berapa lama Mbak dia ngalamin kayak gitu? Bolak-balik dia. Cuman sekali aja, cuman sekali jalan, terus di belakang tenda aku kan tidur begini. Siapa nih orang kok di sini ya gitu. Iya. Belum sempat kepikiran kalau mungkin itu atau bagaimana juga nggak sempat saat itu nggak sempat kepikiran itu, cuman besoknya begitu aku buka itu kok loh di sini kan semat gitu. Tapi ciri-cirinya itu nggak bisa hilang sampai sekarang nih, sampai masih ingat nih Mas. Jadi apa namanya, bener-bener rambutnya tuh model pendek Bondol segini, gitu ya. pendek segini, kayak dibilang pakai baju, kalau pakai baju kan kelihatan ya, tapi itu tubuhnya tuh kelihatan cewek. Cewek ya. Itu waktu ngelihat itu gimana perasaan mereka? Cuma biasa aja nggak ada. Biasa aja sih. Oh biasa aja. Justru ngehnya pas tahun 2007. Waktu pagi cuman sempat kepikiran kan pagi. Loh, di sini kok nggak ada, istilahnya kan mepet sekali sama semak. Semaknya kan tinggi-tinggi. Iya. Terus kemarin siapa ngapain juga di sini kan gitu. Tapi ya sudahlah, itu nggak terlalu kepikiran Nggak dipikirkan. Begitu ngehnya itu 2007 itu. 2007 itu saya lihat fotonya di mading itu, di dinding itu foto-foto korban atau foto-foto jenazah itu banyak kan. Saya lihat gitu, kayaknya ini soalnya Ngedek hati itu Mbak. kan di foto itu Mas, jadi jenazahnya kan memang bener-bener difoto mulai dari wajah sampai ini waktu masih belum diambil. Iya, untuk bukti. Iyalah, dari situ aku langsung cerita juga aku sama teman-teman sama Tim SAR. tim SAR-nya itu. Saya kayak gini ceritanya yang tadi saya ceritain itu. Saya cerita gitu. Terus beliaunya juga cerita itu, jadi setelah kejadian setelah ditemukan itu beberapa kali itu memang ada yang cerita kalau sempat berjumpa. iya gitu. Jadi kayak gini Mas, ya mungkin jadi kayak dia itu malah sering menunjukkan gitu loh. Menunjukkan Jadi sering dirinya. lihat mungkin kalau kata bapaknya yang SAR-nya itu mungkin dia ada misi tertentu atau bagaimana yang belum tersampaikan. sering ikut gitu Mas. Sering ikut. Itu sama laki-laki ya katanya sih gitu. Biasanya Pakai sama jaket laki-laki. hitam. Iya, kalau saat itu ya 2007 ya, yang sering ngikutin pendaki. Jaket hitam sama Jaket si hitam perempuan. sama perempuan itu. Kalau sekarang sih aku sudah nggak terlalu denger lagi ya. Itu cuman waktu itu bapaknya itu ceritanya antara itu berdua itu yang sering kelihatan. Merinding gue bro, asli gue merinding. Ini emang nggak panjang ya, karena memang statusnya ketika itu Mbak Lia kan harus turun kembali. Nah, tetapi gini Mbak ya, pas pulang juga udah nggak ke bawah-bawah gitu. Enggak kepikirannya kayak ini. Mungkin karena nggak terlalu terpikirkan, jadi nggak sampai yang gimana kali ya. Mungkin kalau saat itu pikirannya langsung menuju ke sana ya nggak tahu lagi. Oke teman-teman, itu luar biasa ya cerita dari Mbak Lia ya. Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan Mbak Lia kepada para pendaki jika mereka tuh mendengar cerita mistis ataupun mengalami situasi mistis selama dalam pendakian mereka? Seperti dalam pengalaman Mbak Lia tuh kan selalu berpikiran positif. Ada nggak yang mau disampaikan kepada terutama pendaki wanita ya? Ya kalau untuk secara pribadi ya, kalau apapun namanya pendakian itu dimanapun makhluk seperti itu pasti ada. Betul. Nggak mungkin kalau kita ini nggak ada, itu bohong. Nggak mungkin. Asalkan kita selalu berpikiran positif karena kita memiliki niat yang baik, bukan niat yang ingin mengganggu atau ingin merusak atau
kita tetap jalan. Mereka pasti mengerti. Mereka pasti kalau saya yang Mas, mereka pasti mengerti kalau saya di sini saya bukan mau ganggu kamu, saya bukan mau ini. Sebenarnya yang paling aku takut Mas, sebenarnya yang paling takut bukan masalah seperti itu. Kalau anak kan aku yakin ya. Yang apa istilahnya menyesatkan itulah. Aku yang paling takut itu kayak jalan Disesatkan iya, gitu, disesatkan Mbak. Pernah itu. punya pengalaman? Itu mungkin karena kesombonganku Mas. Oh gitu. Itu diakumulasi. Nah, tuh teman-teman ya. Itu karena istilahnya sedikit rasa takabur atau sombong ya. Setelah itu sampai di gunung-gunung manapun, jangan sampai aku seperti itu. Oh iya, itu pesannya luar biasa ya. Terus untuk teman-teman Kebo Kluyur, khusus kan Mbak Lia dari Kebo Kluyur kan? Iya. Nah, ada nggak pesan-pesan yang buat teman-teman dari Kebo Kluyur nih? Spesial khusus untuk teman-teman Kebo Kluyur. Kalau untuk teman-teman Kebo Kluyur, semoga semakin solid ya. Satu, karena itu yang paling penting dari sebuah organisasi itu, solid. Iya. Mau kita berapa orang pun, mau kita banyak pun, nggak perlu banyak pun, tetap harus solid gitu, persaudaraan. Jadi harus bisa saling mengerti satu sama lain, bisa saling mengisi satu sama lain. Yang bikin utuh selama ini Kebo Kluyur sudah 18 tahun. Iya. Dengan berbagai pergantian istilahnya anggota dari yang lama sampai yang sekarang bisa masih Eksis. utuh, masih eksis. Itu nomor satu itu solid. Istilah intinya itu. Oke, buat teman-teman, ya, buat seluruh subscriber pada umumnya dan khusus teman-teman dari Kebo Kluyur, ingat pesan dari Malia. Ya, gue juga nambahkan sedikit. Sebagai seorang pendaki, kita jangan pernah takabur. Ya, jangan pernah meremehkan segala sesuatu. Ya, lebih baik kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan mental kita daripada kita menganggap remeh sesuatu yang kita anggap tidak ada. Karena sesungguhnya kita hidup berdampingan dengan mereka. Oke, gue dari Madiun, dari base camp Kebo Kluyur bersama si cantik Lia. Undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.